Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama memiliki nama lahir yaitu Raden Mas Said, 7 April 1725 – 28 Desember 1795, adalah pendiri Kadipaten Mangkunegaran, sebuah negara monarki di Pulau Jawa dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Adipati Mangkunagara dan ibunya bernama Raden Ayu Wulan. Memiliki nama julukan sebagai Pangeran Sambernyawa oleh Nicholas Harting selaku perwakilan Gubernur VOC untuk Pantai Timur Jawa, karena di dalam berbagai pertempuran. R.M. Said nyaris tidak pernah kalah dan selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Selain itu bila mana dicermati, dimanapun tempat termasuk Pura Mangkunegaran, tidak akan dijumpai suatu gambar yang melukiskan wajah Kak Paa. Mangkunegara 1. Hal ini dikarenakan sesuai wasiat beliau yang tidak ingin dilukis atau digambar untuk menghindari pengkultusan pribadi. Sehingga beliau berpesan kepada seluruh anak cucu maupun kaulanya agar jangan ada yang menggambar tentang dirinya. Sehingga di lingkup Pura Mangkunegaran pun tidak akan terdapat gambar beliau. Sebagai gantinya, beliau cukup dilukiskan secara simbolis dengan tulisan MN dalam bingkai Surya Sumirat seperti gambar di samping ini. Riwayat R.M. Said lahir di Kartasura dengan ayah Kapea Mangkunegara, Kartasura, yang merupakan putra tertua susuhunan Amangkurat IV, Raja Mataram ke-8. Dengan demikian, sebenarnya beliaulah yang memiliki hak sebagai pewaris tahta. Namun Kapea Mangkunegara secara politik terang-terangan menyatakan sikap anti-VOC, dan sikap ini dianut pula oleh adik lain ibu yang bernama Raden Mas Sujana Pangeran Mangkubumi, dan R.M. Said sendiri selaku anak sendiri. Sikap politik ini juga yang membuat Kapea Mangkunegara diasingkan oleh VOC ke Ceylon, Sri Lanka. Sejak saat itu, Raden Mas Said diasuh oleh neneknya yang bernama Bendoro Raden Ayu Kusumanarsa dan diharapkan kelak akan membuat perubahan besar bagi Keraton Kartasura. Perjuangan melawan Belanda. Perjuangan Raden Mas Said dimulai dengan pemberontakan di Keraton Kartasura pada 30 Juni 1742 yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi, juga disebut Sunan Kuning, yang mengakibatkan tembok benteng Keraton Kartasura setinggi 4 meter itu roboh. Susuhunan Pakubuana II, Raja Mataram ketika itu pun menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Ponorogo. Waktu itu Raden Mas Said masih berumur 19 tahun. Beliau bergabung bersama-sama untuk menuntut keadilan dan kebenaran atas harkat dan martabat rakyat Mataram yang ketika itu tertindas oleh Kompeni Belanda, VOC, dan rajanya sendiri Susuhunan Pakubuana II. Kemudian mereka menggempur Keraton Kartasura yang dianggap sebagai kerajaan boneka dari Belanda. Sejak pasukan mengepung Keraton Kartasura pada awal 1741, para bangsawan pun mulai meninggalkan Keraton Kartasura untuk mencari selamat. Raden Mas Said juga membangun pertahanan di Randu Lawang sebelah utara Surakarta, dan bergabung dengan Laskar Sunan Kuning dalam melawan VOC. Raden Mas Said diangkat sebagai Panglima Perang bergelar Pangeran Prangwadana. Adapun Pangeran Mangkubumi justru lari ke Semarang untuk menemui penguasa Belanda dan meminta dirinya dirajakan. Jelas VOC langsung menolak permintaan itu. Lalu kemudian bergabung dengan Pangeran Puger di Sukowati, kini Sragen. Dengan bantuan Belanda, seluruh pasukan Cina bisa diusir dari Keraton Kartasura, lalu 6 bulan kemudian Susuhunan Pakubuana II kembali ke Kartasura, tetapi mendapatkan istananya telah rusak parah. Kemudian memerintahkan untuk pindah tempat dari Kartasura ke Desa Sala atas petunjuk para pujangganya. Namun kebijakan raja dalam meminta bantuan asing itu jelas tidak gratis dan harus dibayar mahal dengan wilayah pantai utara mulai Rembang, Pasuruan, Surabaya dan Madura harus diserahkan pada VOC. Selain itu, setiap ada pengangkatan pejabat tinggi di keraton wajib mendapat persetujuan dari VOC terlebih dahulu. Sehingga posisi raja tak lebih dari Leenman atau peminjam kekuasaan Belanda. Ketika Pangeran Mangkubumi menyatakan ikut memberontak Belanda dan bergabung dengan Laskar Raden Mas Said, ia memilih bergerilya melawan Belanda di pedalaman yang kini bernama Yogyakarta. R.M.
Said menikah dengan Raden Ayu Kusuma Patahati putri dari Kiai Kasan Nuriman. Lalu pada usia 22 tahun, dinikahkan lagi untuk kedua kalinya dengan Raden Ayu Inten, kelak bernama Kangjeng Ratu Bandara, seorang putri Pangeran Mangkubumi. Dan setelah putus hubungan dengan Laskar Raden Mas Garendi, kemudian Raden Mas Said yang kini memakai nama Pangeran Mangkunegara bermarkas di Panambangan dan menyatakan diri sebagai pemimpin dengan memakai gelar Sultan Adiprakosa Senapati Ngayuda Lelana Jayamisesa Prawira Adiningrat 7. Namun tak berselang lama ketika hendak duduk di singgasana tersebut tersambar petir. Hal itu menandakan bahwa Raden Mas Said tidak boleh menjadi raja atau berlebihan seperti layaknya raja di keraton, sehingga beliau dengan ikhlas menggunakan lagi nama lamanya, Pangeran Mangkunegara. Nama Mangkunegara diambil dari nama ayahnya, KPA Mangkunegara Kartasura yang ditangkap karena sudut pandang politiknya dinilai melawan Susuhunan Pakubuana II yang dilindungi VOC sekaligus akibat fitnah keji dari Raden Adipati Danureja selaku pepatih dalam Karaton Kartasura waktu itu, hingga akhirnya diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka ketika RM Said masih berusia 2 tahun. Sehingga tidak heran bila RM Said berjuang mati-matian melawan Belanda bahkan termasuk Mataram secara bergerilya dan berpindah-pindah tempat. Ketika mendengar kabar bahwa Susuhunan Pakubuana II wafat, RM Said menemui Pangeran Mangkubumi yang berada Banaran dan meminta mertuanya itu menjadi Raja Mataram sebelum pengangkatan raja dari putra dari Pakubuana II. Pangeran Mangkubumi memproklamirkan diri dengan gelar Sinuhun Kanjeng Sultan Hamangkubuana, Senapati Ingalaga Ngabdurrahman Saidin Panatagama Kalipatolah, dan disebut sebagai Sultan Ingka Banaran. Penobatan ini terjadi pada tahun 1675 Jawa, atau 1749 Masehi. RM Said atau Pangeran Mangkunegara ini diangkat sebagai Panglima Perang dan istrinya, Raden Ayu Inten, diganti namanya menjadi Kanjeng Ratu Bandara. Namun tentu pemerintahan Pangeran Mangkubumi yang berpusat di Banaran ini tidak diakui oleh VOC. Berbagai dinamika telah terjadi. Setelah sekian lama berjuang bersama melawan kekuasaan Mataram dan VOC, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkunegara malah berselisih paham dan berujung konflik yang bermula dari pertempuran melawan Adipati Ponorogo yang bernama Raden Adipati Suradiningrat di Kalidemung dan pembagian harta rampasan perang yang dinilai tidak utuh. Said berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan VOC dengan rincian, tahun 1741-1742 beliau memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda, lalu tahun 1743-1752 bergabung dengan Pangeran Mangkubumi melawan Mataram dan Belanda. Dan sisanya hingga tahun 1757 beliau berjuang sendiri melawan VOC dan Mataram yang sudah dipecah menjadi dua bagian dalam perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta sebagai hasil rekayasa Belanda. Perjanjian ini juga sangat ditentang oleh Said karena bersifat memecah belah rakyat Mataram dan menyayangkan paman sekaligus mertuanya yang dianggapnya berkhianat karena dirajakan oleh VOC. Dan dalam kurun waktu 16 tahun, pasukan Mangkunegara melakukan kurang lebihnya 250 kali pertempuran dengan Gemilang. Tidak heran karena dalam membina kesatuan tentaranya, Said memiliki moto, Tiji Tibeh, yang merupakan kependekan dari Mati Siji, Mati Kabeh, Mukti Siji, Mukti Kabeh, Gugur Satu, Gugur Semua, Sejahtera Satu, Sejahtera Semua. Dengan moto ini tentu rasa kebersamaan maupun kesolidan pasukannya selalu terjaga dan berhasil membina pasukan yang militan. Dari sinilah ia dijuluki Pangeran Sambernyawa, karena dianggap oleh musuh-musuhnya sebagai penyebar maut. Kehebatan Said dalam strategi perang bukan hanya dipuji pengikutnya melainkan juga disegani lawannya. Bahkan Gubernur Pesisir Jawa bagian timur yang bernama Baron van Hohendorf memuji kehebatan Pangeran Mangkunegara. Pangeran yang satu ini sudah sejak mudanya terbiasa dengan perang dan menghadapi kesulitan. Sehingga tidak mau bergabung dengan Belanda dan keterampilan perangnya diperoleh selama pengembaraan di daerah pedalaman. 3 pertempuran dahsyat terjadi pada periode 1752-1757. Yang pertama, ketika pasukan Said bertempur melawan pasukan Sultan Hamengkubuwana I di desa Kasatrian yang berada di barat daya kota Ponorogo. Perang itu terjadi pada hari Jumat Kliwon,
Tanggal 16 Syawal tahun J1678 atau 1752 Masehi. Desa Kasatrian menjadi benteng pertahanan RM. Said setelah berhasil menguasai daerah Madiun, Magetan dan Ponorogo. Yang kedua, Said bertempur melawan dua detasemen VOC dengan Komandan Kapten Van der Pol dan Kapten Beiman di sebelah selatan Rembang yang berbatasan dengan Blora. Tepatnya di hutan Sitakepiak yang melawan pasukan VOC dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Pangeran Mangkunegara di utara. Besarnya pasukan itu dilukiskan bagaikan semut yang berjalan beriringan tiada putus. Kendati jumlah pasukan Pangeran Mangkunegara itu lebih kecil namun nyatanya dapat memukul mundur musuhnya dan diklaim hanya kehilangan 3 orang prajurit tewas dan 29 orang menderita luka-luka. Sementara di pihak lawan sekitar 600 prajurit tewas. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis Pahing tanggal 17 Sura tahun Wau 1681 atau 23 Oktober 1755. Dalam pertempuran ini pula Raden Mas Said berhasil menebas kepala Kapten Van der Pol dengan tangan kirinya dan diserahkan pada salah satu istrinya sebagai hadiah perkawinan. Yang ketiga, penyerbuan benteng Vredeburg Belanda dan Kesultanan Yogyakarta yang terjadi di hari Rabu Pahing tanggal 3 Sapar tahun Jimakir 1682 atau tanggal 27 Oktober 1756. Peristiwa itu dipicu oleh kekalutan tentara VOC yang mengejar Said sambil membakar dan menjarah harta benda penduduk desa yang membuat Raden Mas Said menjadi murka. Kemudian membalik serangan kepada pasukan VOC dan Yogyakarta secara diam-diam dengan membawa pasukan mendekat ke Karaton Kesultanan Yogyakarta. Benteng Vredeburg sebagai benteng VOC letaknya hanya beberapa puluh meter dari Karaton langsung diserang. 5 tentara VOC tewas dan ratusan lainnya melarikan diri ke Karaton Kesultanan Yogyakarta. Karena dinilai melindungi VOC, maka selanjutnya pasukan RM. Said pun menyerang Karaton Kesultanan Yogyakarta hingga berlangsung sehari penuh. Bahkan keraton yang masih baru dan belum sepenuhnya jadi itu sempat dibakar oleh pasukan RM. Said sehingga mengakibatkan kerusakan yang fatal. Pada waktu menjelang malam barulah Raden Mas Said menarik mundur seluruh pasukan yang tersisa. Tak ayal, serbuan pasukan Raden Mas Said ke Karaton Kesultanan Yogyakarta ini pun mengundang amarah Sultan Hamengkubuwana I. Bahkan ia menawarkan hadiah 500 ril serta kedudukan sebagai bupati bagi siapa saja yang dapat menangkap Raden Mas Said. Tidak hanya itu, VOC yang tidak berhasil membujuk Raden Mas Said ke meja perundingan pun menjanjikan pula hadiah 1000 ril bagi siapapun yang dapat membunuh Pangeran Mangkunegara. Perjanjian Salatiga, Perjanjian Kali Cacing. Tak seorang pun yang berhasil menjamah Raden Mas Said. Melihat kenyataan tersebut, Nicholas Harting mendesak Susuhunan Pakubuwana III agar membujuk Raden Mas Said ke meja perdamaian. Kemudian Susuhunan Pakubuwana III mengirim utusan untuk menemui Raden Mas Said di markasnya. Singkat cerita beliau menyatakan bersedia berunding dengan Susuhunan Pakubuwana III dengan syarat tanpa melibatkan VOC. Singkatnya Raden Mas Said pun berkenan menemui Susuhunan Pakubuwana III dengan dikawal 120 prajuritnya. Pertemuan pun berlangsung di Desa Jemblung, Wonogiri yang mana selain Sunan Surakarta itu memberikan dana bantuan logistik sebesar 500 ril untuk prajurit Pangeran Mangkunegara. Beliau juga memohon kepada Raden Mas Said untuk berkenan membimbingnya di Karaton sebagai Kamas Dalem, saudara tua. Di situ terjadilah kesepakatan damai antara Susuhunan Pakubuwana III dan Raden Mas Said yang akan diformalkan dalam Perjanjian Salatiga, 17 Maret 1757 nanti. Ketika mencapai harinya, Susuhunan Pakubuwana III pun menjemput Raden Mas Said di Desa Tunggon yang berada di sebelah timur Sungai Bengawan Solo. Ketika sampai di Kali Cacing, Salatiga maka perjanjian damai dimulai dengan hanya melibatkan Susuhunan Pakubuwana III, Sultan Hamengkubuwana I dan beberapa perwakilan VOC. Di situ disepakati bahwa Raden Mas Said diangkat sebagai Pangeran Miji alias Mandiri dan berwenang memakai gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, dengan ketentuan tidak diperkenan membuat dahampar kencana, singgasana dari logam emas, tidak diperkenankan membuat alun-alun dan beringin kurung, tidak diperkenankan pula membuat bangsal witana, karena merupakan tempat pengambilan sumpah sebagai raja, serta tidak diperkenankan lagi membalas hutang nyawa yang sudah lalu. Raden Mas Said pun menyanggupi,
Tetapi beliau juga memiliki permintaan bahwa beliau akan diperkenankan memakai busana seperti raja walaupun tidak memakai kulukanigaran dan boleh duduk sama rata dengan Susuhunan Pakubuwana III serta wilayah yang pernah diduduki menjadi wilayah berdaulat milik Raden Mas Said. Setelah semua mufakat dan sepakat, maka pertemuan tersebut pun diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga yang memulai perjalanan Pura Mangkunegaran. Lalu untuk menetapkan wilayah kekuasaan Mangkunegaran dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa wilayah Keduang, Matesih, Honggobayan, Sembuyan, Kedu Gunung Kidul, sebagian kecil Ngawen, dan Pajang sebelah utara menjadi milik RM Said atau Kakpa Mangkunegarai. Sesuai kesepakatan pula, bahwa RM Said berkenan menempati kepatihan dan inilah yang mengakibatkan kepatihan Surakarta harus bergeser ke timur di wilayah Keprabon sekarang. Lalu sembari menunggu kepatihan ditata ulang, RM Said bertempat tinggal di tempat Patih Sindureja yang bernama Endalem Mangkuyudan. Beliau bertahta selama 40 tahun dan kemudian wafat pada hari Senin Pon tanggal 16 Jumadil Akhir tahun Jimakir 1722 atau tanggal 28 Desember 1795. Membentuk prajurit estri, Ladrang Mangungkung. Kakpa Mangkunegarai tercatat sebagai salah satu pemimpin yang melibatkan wanita dalam angkatan perang. Selama menjalankan pemerintahannya, beliau menerapkan prinsip Tridharma. Selain itu, Kakpa Mangkunegarai membentuk kesatuan prajurit berjumlah 150 wanita muda yang dikenal sebagai prajurit estri atau Ladrang Mangungkung. Tugas prajurit putri ini adalah sebagai pengawal ketika bertemu dengan tamu. Pembentukan prajurit wanita bukanlah hal yang baru dalam tradisi kerajaan Jawa. Sebelumnya pada masa Susuhunan Agung hanya Krakusuma juga pernah memiliki kesatuan prajurit wanita yang bertugas sebagai ajudan raja. Prajurit estri dikenal akan kemahirannya dalam memainkan senjata dan menunggang kuda. Selain itu mereka juga dilatih untuk menyanyi, menari dan memainkan alat musik. Pada suatu kesempatan prajurit estri ditugaskan untuk menyambut seorang gubernur dari timur laut. Mereka tampil dengan baju adat Bali yang dihiasi dengan ikat pinggang berbordir emas dan hiasan daun-daun dengan bordiran emas. Mereka tampil berjalan kaki dengan busur dan panah. Selain itu mereka juga melakukan tembakan salvo prajurit sebanyak 3 kali. Pertunjukan ini diakhiri dengan menaiki kuda dan pergi meninggalkan penonton. Gelar Pahlawan Nasional. Pada tahun 1983, pemerintah Republik Indonesia mengangkat Kakpa Mangkunegarai sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasa kepahlawanannya dengan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Pergeseran makna dari putra mahkota, Pangeran Pati. Tradisi Keraton Mataram mengenai putra mahkota yang memakai gelar Mangkunegara dimulai saat putra sulung Susuhunan Amangkurat Jawi, Amangkurat IV, yaitu RM Sura KPA Mangkunegara Kartasura dijadikan sebagai Pangeran Pati dengan gelar Kangjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Namun ketika terjadi penggeseran kedudukan putra mahkota yang dilakukan oleh kelompok GRM Prabasuyasa, kelak menjadi Susuhunan Pakubuwana II. Maka kedudukan gelar pangkat Pangeran Pati yang memakai nama Mangkunegara tidak dilepas. Hanya saja bagian, Arya, diganti menjadi Anom, yang berarti muda. Penggantian nama ini sekaligus menggeser kedudukan putra mahkota yang tadinya harus bersyarat sebagai Arya, yang berarti harus menguasai ilmu keprajuritan, menjadi Anom, yang artinya tidak harus mengharuskan menguasai ilmu keprajuritan alias awam soal kemiliteran. Dan nama Mangkunegara pun sedikit ditambah menjadi Hamengkunegara Amangkunegara. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga penyebutan gelar. Mohon koreksi. Sumber diambil dari artikel wikipedia.com.